Saya beri judul untuk pewartaan firman pagi ini adalah Let them know. Biarkan mereka tahu. Ya. Siapa mereka ini? Mereka yang dimaksud adalah dunia. Mereka yang di luar dari Kristus. Mari kita beritahu mereka sesuatu yang mereka mungkin tidak mengerti, tidak mereka tahu. Kisah 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, to let them know itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak menjadi saksi Kristus. Kalau kita tidak memberitakan sesuatu untuk mereka yang ada di luar sana. Kita tidak menjelaskan sesuatu kepada mereka semua. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, bukan hanya kita pandai mewartakan, tetapi mereka bisa melihat bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahkan firman berkata, kita bukan hanya menjadi saksi di daerah yang kecil seperti Yerusalem, bahkan diharapkan kita akan menjadi saksi dimanapun kita ada, dimanapun kita ditempatkan. Dikatakan di sana sampai ke ujung bumi. Itu yang perlu kita lakukan, itu yang harus bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang nyata. Ya. Mereka di luar sana tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mengerti kalau tidak ada orang yang membawa pesan itu. Tidak ada orang yang menyampaikan kabar baik itu, berita keselamatan itu. Bahkan dikatakan di dalam tadi kisah 4, ya, tidak ada seorang pun yang tahu, yang mengerti tentang kebangkitan Kristus, tentang karya keselamatan itu. Nah, itu menjadi tugas kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk mewartakan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita wartakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, kita adalah gereja Tuhan. Ya. Ketika kita bicara tentang gereja, gereja memiliki fungsi. Ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak cuma berbicara tentang organ, tetapi gereja menjadi satu organisme. Bukan satu institusi saja, tetapi menjadi sesuatu yang hidup. Apa yang hidup itu? Iya, kita semua di sini. Kita adalah gereja-gereja. Seperti kita ketahui, gereja memiliki fungsi, gereja memiliki peran. Ya. Peran gereja adalah koinonia, persekutuan. Tadi seperti ayat kisah 4 ayat 32, di mana jemaat mula-mula hidup di dalam satu persekutuan. Ya, mereka berkumpul bersama-sama, bahkan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Lalu fungsi yang lain adalah fungsi diakonia, fungsi pelayanan. Makanya kita perlu melayani, ya. Lalu fungsi gereja yang berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas, saudara yang dikasihi Tuhan. Fungsi marturia. Untuk apa? Bersaksi, kesaksian, ya, menjadi saksi. Bahkan kata martir ini diambil dari kata ini, ya. Lalu fungsi yang keempat adalah didaskalia, tentang pengajaran, ya, tentang dimuridkan dan memuridkan. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Ya, kita akan fokus tentang kesaksian atau bersaksi, fungsi marturia. Apa yang kita harus saksikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyaksikan bahwa kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Tuhan yang hidup. Ya, yang dikatakan tadi, jemaat mula-mula itu menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Sesuatu yang hidup pasti bangkit, sesuatu yang hidup pasti bergerak, saudara. Kita memiliki Allah yang hidup, bukan katanya, tetapi itu sungguh amat terbukti. Ya.
Pertanyaannya sekarang, apa buktinya kalau Tuhan yang kita sembah itu hidup? Ya, kita nggak bisa hanya berkata-kata, oh Tuhan kita hidup, yaitu kata kamu Tuhan itu hidup. Apa buktinya Tuhan kita hidup? Bahwa Tuhan kita itu real, Tuhan kita itu ada. Yang pertama, kalau sesuatu yang hidup, pasti ada yang dinyatakan. Dia bisa memperkatakan, dia bisa menyebutkan dirinya itu siapa. Tuhan menyatakan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya. Dia menjelaskan dirinya. Bahkan sejak dari awal mula. Dan itu jelas tertulis di dalam perjanjian lama, saudara yang dikasih Tuhan. Dia menyebutkan dirinya. Kita nggak hanya di awang-awang yang mengatakan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada. Tapi dia jelas menyatakan dirinya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 tertulis demikian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan, aku adalah aku. Ehye, Asher, Ehye, aku adalah aku. Demikian Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Ketika Musa mempertanyakan kepada Tuhan, ketika bangsa ini, ketika orang Israel ini bertanya kepada aku, siapakah engkau? Bagaimana aku harus menjelaskan? Nah, Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Aku adalah aku. Ya, Yahweh yang satu kata yang sangat agung, sangat kudus sehingga orang Israel tidak berani menyebutkan. Nah, lebih jauh lagi Tuhan menyebutkan apa tentang dirinya, menyatakan dirinya. Dia menyatakan bahwa dialah Allahnya Abraham, dialah Allahnya Ishak, dialah Allahnya Yakub. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan keberadaan dirinya, Tuhan menyatakan identitasnya kepada bangsa pilihannya. Jelas, orang di luar sana tidak bisa menjelaskan secara spesifik siapa Tuhan mereka. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang hidup, yang menjelaskan, yang menyatakan, yang mendeklarasikan dirinya, siapa dia. Jadi kita memiliki Tuhan yang mempunyai identitas. Dan sampai di sini dia menyatakan keberadaan dirinya, dia menyatakan identitas dirinya. Siapakah dia itu? Dan yang lebih jauh lagi, bukti dari kita memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, itu luar biasa, saudara. Ya, bukti berikutnya apa? Tuhan sendiri mewujudkan dirinya. Yohanes 1 ayat 14 tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, luar biasa. Tuhan bukan cuma menjelaskan dengan perkataan, Tuhan bukan cuma berkata-kata, tetapi dia mewujudkan dirinya. Firman itu hidup, firman itu menjadi manusia yang kita sebut, yang kita panggil Yesus Kristus, Allah Immanuel. Wow, luar biasa. Ya. Ketika manusia masih tidak bisa begitu jelas untuk menerima siapakah Allah itu, Tuhan mewujudkan dirinya dalam wujud manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Di tengah-tengah manusia dia berada, saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Ya. Sorry. Jadi
Tuhan bukan cuma menyatakan dirinya, tetapi dia mewujudkan dalam bentuk yang nyata, bentuk yang jelas. Ya, bahwa dia itu ada, sungguh dia itu hidup. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memiliki Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang ada di angan-angan kita. Bukan Allah yang menjadi satu gambaran kita tentang kealahan, tentang keilahian. Tetapi kita sungguh-sungguh tahu siapa Allah, siapa Tuhan yang kita sembah. Yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa saudara. Oleh karena itu kita harus, mungkin kita wajib ya, menyatakan ini, mewartakan ini. Di mana dunia begitu bingung untuk menemukan sosok Tuhan yang mereka cari, Tuhan yang mereka sembah. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Lalu yang kedua, apa yang harus kita saksikan kepada dunia ini? Ya. Yang kita harus saksikan bahwa kita memiliki hidup yang dibaharui, saudara. Ya, kita memiliki hidup yang dibaharui, bukan hidup yang diubahkan. Hidup kita ini benar-benar dibaharui. Kalau bicara tentang dibaharui, berarti hari ini hidup kita itu baru, bukan diubahkan. Kalau diubahkan, yang lama tetap ada, menjadi sesuatu wujud yang diubahkan saja. Tetapi hari ini hidup kita adalah hidup yang baru. Demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, sudah nggak ada. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita bukan diubahkan. Hidup kita hidup yang dibaharui. Hidup yang sungguh-sungguh baru sesuai dengan firman. Tercatat demikian, bahwa yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah ada. Ada hari ini. Makanya kita disebut sebagai apa? Sebagai ciptaan baru, bukan ciptaan yang diubahkan. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah nggak ada. Hari ini hidup kita, hidup yang baru bersama dengan Kristus. Ya. Jadi Tuhan kita mengubahkan kita. Tuhan tidak mengubah keadaan kita. Tuhan tidak mengubah keadaan sekeliling kita. Tetapi Tuhan mengubahkan hidup kita. Ya, di sini saya membuat catatan, Tuhan tidak mengubahkan keadaan sekeliling kita, namun Dia memperbaharui hidup kita agar kita sanggup menghadapi keadaan sekeliling kita, bahkan mengubahnya. Bicara tentang sekeliling kita termasuk kehidupan kita sendiri, saudara. Bukan hanya apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Tuhan tidak ubah itu. Karena apa? Karena keadaan, karena sekeliling itu sudah dikuasai oleh dosa. Tuhan jauh lebih rindu untuk memperbaharui saudara dan saya. Sehingga apa yang saudara dan saya hari ini hadapi, saudara dan saya sanggup menghadapinya. Bahkan kita sanggup mengubahkannya. Makanya kenapa kesulitan itu masih ada, pergumulan itu masih ada, bahkan sakit penyakit masih ada. Tuhan tidak meniadakan sakit penyakit. Tuhan tidak meniadakan pergumulan atau masalah hidup saudara, tetapi Tuhan memperbaharui hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi keadaan kita, bahkan kita bisa mengubahkannya. Ketika hidup kita dibaharui, maka respon kita terhadap keadaan sekeliling kita, respon kita terhadap diri kita menjadi berbeda. Sehingga keadaan tidak memegang kendali atas kehidupan kita, namun kita dapat mengendalikan diri kita untuk menghadapi keadaan. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita, bahkan Tuhan mengubahkan kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup, supaya kita bisa mengatasinya. Dari respon yang berbeda,
maka kita akan sanggup tetap berdiri tegar untuk mengatasi segala keadaan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap bahwa atau jangan meminta, jangan memaksa Tuhan untuk merubah keadaan sekitar. Kita harus menghadapinya dengan respon yang baru. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita. Siapa yang bisa lawan kita, saudara? Ya, mari kita tetap hadapi keadaan kita apapun adanya hari ini. Kita nyatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang sanggup mengatasi, yang sanggup menghadapi keadaan hidup kita hari ini, saudara. Ya. Itulah alasannya kenapa hidup kita dibaharui, saudara. Ya. Lalu apa yang harus kita saksikan? Dua hal sudah kita lihat hari ini, pagi ini dari firman Tuhan, ya, tentang declaring kingdom's mandate, ya. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Yang kedua, kenyataannya bahwa hidup kita hari ini dibaharui. Hidup kita bukan diubahkan, tetapi hidup kita dibaharui, totally brand new. Ya. Nah, yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita wartakan? Apa yang harus kita beritakan? Yang ketiga, saudara dan saya memiliki janji-janjinya. Kita memegang janji-janjinya. Kisah 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Dan apa? Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Roma 8 ayat 17 mencatat demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan cuma sebagai jemaat Allah, kita bukan cuma sebagai umatnya, tetapi firman dengan jelas, dengan tegas menyatakan bahwa saudara dan saya adalah anak. Oleh karena saudara dan saya adalah anak-anaknya dia, anak-anaknya Tuhan, maka kita pantas disebut sebagai ahli warisnya. Luar biasa. Saudara dan saya berhak atas segala janji-janji yang dia sudah berikan kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada nenek-nenek moyang kita, kepada Abraham, saudara. Ya, itulah kita, saudara. Kita adalah ahli waris sorga. Wow, luar biasa. Dunia tidak mengenal ini, saudara. Tidak mengenal istilah ini, tidak mengenal status mereka, ya. Jadi ketika kita memiliki janji dalam hidup kita, itu menjelaskan bahwa Allah, bahwa Tuhanlah yang memberkati. Dia bukanlah Tuhan yang meminta. Dia bukanlah Tuhan yang menuntut. Bahkan dia telah memberi saudara lebih dulu sebelum saudara dan saya meminta. Dia Allah yang telah menyediakan bagi kita. Segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik, dia sudah berikan kepada kita. Tinggal bagian saudara dan saya untuk apa? Untuk mengambil, untuk melangkah dengan iman, untuk menikmatinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan kita harus ingat, ketika dia berjanji, Allah berjanji demi dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya kita menerima janji-janjinya. Dia berjanji demi dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk kita.
agar kita menerima janji-janjinya. Ibrani 6 ayat 13. Mungkin Hengki bisa bacakan dengan jelas dan tegas. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, luar biasa. Jadi Tuhan mengikatkan dirinya sendiri demi dirinya sendiri untuk Abraham, saudara. Abraham hanya sebagai pihak beneficiary, dia hanya penerima manfaat dari apa? Dari janji yang Tuhan sudah janjikan, dari perjanjian yang dia sudah berikan, walaupun Abraham terlibat di dalamnya. Kenapa dia melakukan? Dia berjanji demi dirinya sendiri. Dia tidak mengikat Abraham di dalam perjanjian ini sebagai pihak yang terikat di dalam perjanjian. Karena Tuhan tahu bahwa manusia pasti gagal di dalam perjanjian. Oleh karena itu, dia sebagai Allah yang memberkati, dia berjanji, dia mengikatkan janji itu demi dirinya sendiri. Wow, luar biasa, saudara. Ini nggak ada di dalam perjanjian, saudara. Ya. Abraham dan kita semua sebagai keturunannya hanya menjadi ahli waris, penerima manfaat dari janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah perjanjikan kepada kita, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya hanya tinggal menerima dari apa yang Tuhan sudah janjikan. Ketika dia mengikatkan diri dengan kita di dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu ada kemungkinan besar gagal. Kenapa? Karena pihak yang berjanji, Tuhan dengan kita gagal melakukan perjanjian itu, maka perjanjian itu batal. Makanya Tuhan Allah sendiri berinisiatif demi dirinya sendiri. Allah sendiri yang mengikatkan dirinya sendiri untuk kita, saudara. Allah tidak pernah gagal. 2 Petrus 3 ayat 9 mencatat bahwa dia bukanlah Allah yang lalai. Kita bisa lalai, saudara. Kita bisa alpa, tapi dia bukan Allah yang lalai. Dia bukan Allah yang ingkar. 2 Petrus 3 ayat 9. Tolong Hengki kembali bacakan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan nggak pernah lalai. Kenapa? Karena segala apa yang dia perjanjikan itu sudah dia berikan kepada kita. Tinggal bagian kita adalah memperoleh, mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, saudara. Makanya dikatakan bahwa dia bukanlah Tuhan yang lalai. Dia tidak pernah ingkar terhadap janji-janji. Bahkan apa yang terbaik yang dia miliki, anaknya, putranya yang tunggal yang dia miliki, Yesus Kristus, yang dia perjanjikan sejak awal mula kejatuhan manusia, dia sudah berikan terlebih dahulu kepada kita, saudara. Bahkan ketika saudara dan saya masih dalam keadaan berdosa. Jadi yang bermasalah di sini, kalau kita hari ini tidak memiliki janji Tuhan, kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, berarti
kita belum atau kita alpa melakukan bagian kita yang semestinya. Dia bukanlah Allah yang lalai, dia bukanlah Allah yang ingkar. Dia bukanlah Allah yang hanya pandai memberikan janji-janji manis, saudara. Tetapi dia telah lebih dulu membuktikannya kepada kita. Wow, inilah yang perlu kita wartakan, inilah yang perlu kita saksikan kepada orang-orang di luar sana, saudara. Bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup kita ketika kita mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita bukan hanya diubahkan, hidup kita bukan diubahkan, tetapi hidup kita sungguh-sungguh dibaharui di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama, yang history itu sudah nggak ada. Dulu hanyalah tinggal cerita, saudara. Sekarang hidup kita sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita bukan diiming-imingi janjinya, tetapi kita memiliki janji-janjinya di dalam hidup kita. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua ini dapat kita simpulkan demikian. Menyaksikan kabar baik kepada semua orang merupakan kehidupan orang-orang percaya. Jadi menyaksikan, mewartakan, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan itu bukan lagi menjadi satu kewajiban menurut saya, tetapi menjadi hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Kenapa? Karena alasan-alasan tersebut di atas yang sudah kita paparkan bersama-sama. Oleh karena itu menjadi bagian hidup kita, menjadi kehidupan kita, menjadi darah daging kita. Untuk apa? Untuk senantiasa mewartakan, menyaksikan kabar baik kepada semua orang. Dimanapun saudara ada, dimanapun saudara ditempatkan, disitulah tempat yang terbaik untuk menyaksikan kabar baik. Yang kedua, menyaksikan kabar baik menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menikmati kabar baik itu. Kalau saudara dan saya belum menikmati kabar baik itu, saya percaya saudara dan saya pasti menyaksikan apa itu kabar baik. Saudara tidak akan mengerti apa itu kabar baik. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menikmati kabar baik itu, berita keselamatan itu, maka saudara dan saya pasti akan menyaksikan keselamatan itu, menyaksikan kabar baik itu kepada orang-orang di luar sana, saudara. Yang ketiga, menyaksikan kabar baik berarti kita mengimani dan mengamini kabar baik itu sendiri. Wow. Mari saudara, dari hari ini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi amanat Tuhan kepada kita. Ini amanat agung, saudara. Ya, bahwa saudara dan saya harus mewartakan kabar baik itu, harus menyaksikan kabar baik itu. Amanat agung harus dilakukan, amanat agung harus dijalankan. One man, rock, one soul. God bless you.